We walk the talk, not only talk the talk. Saya ulang langsung. S3 2 1 mau. Ulang. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok We Walk the Talk ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Safa Farel Aska, dengan NIM 1031124000259. Saya Faisal Winanto Putra dengan NIM 10311243001. Lalu Saya Dika Tindra dengan NIM 10311243005. Saya Aulit Afidus Jayanto dengan NIM 1031124300012. Halo, saya ada Mamti Harananda dengan NIM 1031124000276. Lalu yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu kecerdasan artifisial atau AI memainkan peran penting dalam berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Australia telah mengembangkan kebijakan strategis seperti National Artificial Intelligence Strategi untuk memimpin dalam AI, fokus pada R&D, pendidikan, dan ekosistem industri. Sementara Indonesia, meskipun memiliki potensi besar menghadapi tantangan dalam infrastruktur, kebijakan, dan ketersediaan sumber daya manusia terlatih, pemerintah Indonesia juga berupaya melalui inisiatif seperti 100 Smart Cities dan Making Indonesia 4.0 untuk mendorong inovasi. Perbandingan kebijakan dan ekosistem AI antara kedua negara penting untuk memahami tantangan dan peluang, serta potensi kolaborasi untuk menciptakan ekosistem AI yang lebih efisien. Lalu rumusan masalah akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Farel atas kesempatannya. Untuk selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, tentang bagaimana kebijakan Australia dalam mengembangkan AI dan bagaimana penerapan di sektor-sektor strategis. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi oleh Australia dalam penerapan AI di berbagai sektor. Lalu bagaimana Australia mengatasi tantangan tersebut melalui kebijakan dan juga strategi perkembangan. Yang ketiga, bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengadopsi AI dan juga upaya pengembangan ekosistem AI di Indonesia. Selanjutnya, ada tujuan penelitian ini. Yang pertama, menganalisis kebijakan dan juga ekosistem AI yang ada di Australia. Yang kedua, membandingkan kebijakan AI antara Indonesia dan juga Australia. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dan juga pendekatan strategis yang diterapkan oleh Australia dalam pengembangan dan implementasi AI. Yang keempat, mengidentifikasi kendala dan juga tantangan yang dihadapi Indonesia dalam proses teknologi serta memberikan solusi alternatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian ada visi dan tujuan strategis Australia. Pemerintah Australia melalui Australian Artificial Intelligence atau AI Action Plan 2021 memiliki suatu tujuan atau visi di mana untuk menjadikan Australia sebagai pemimpin global dalam pengembangan dan penggunaan kecerdasan artifisial. Kemudian tujuan strategis Australia yang pertama, meningkatkan produktivitas ekonomi nasional melalui inovasi berbasis kecerdasan artifisial. Kemudian mendorong implementasi AI yang bertanggung jawab dan beretika di berbagai sektor. Yang ketiga, membangun ekosistem AI yang kompetitif secara global melalui kolaborasi industri, pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Next. Selanjutnya, 3 pilar utama Australia AI Action Plan. Yang pertama, National AI Talent Pipeline adalah mencakup program seperti Next Generation AI Graduates dan beasiswa STEM.
dan fokus pada pengembangan bakat dan potensi melalui program pelatihan digital, beasiswa, magang industri, dan inkubasi startup teknologi. Yang kedua, National AI Centers and Digital Capability Centers adalah pembentukan National Artificial Intelligence atau NAIC Data 61. CISRO dimaksudkan untuk menjadi pusat koordinasi penelitian, kolaborasi, dan inovasi AI nasional. Lebih jauh, pusat kemampuan digital didirikan untuk meningkatkan pemahaman dan adopsi AI oleh industri, khususnya untuk UKM. Yang terakhir, AI Solution in National Challenge. Australia dapat menggunakan AI dengan baik di mana kecerdasan buatan ini dimanfaatkan untuk menyelesaikan tantangan dan masalah yang terjadi di Australia seperti perubahan iklim, bencana alam, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan mobilitas pintar. Next. Kemudian ada etika dan regulasi. Australia mengembangkan Action Ethic Plan ini tentunya memiliki prinsip yang harus dimiliki guna mengurangi resiko dan tantangan penerapan kebijakan kecerdasan artifisial seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keamanan. Prinsip ini bukan sekedar untuk mengatasi resiko dan panduan moral, tetapi frame evaluatif bagi pemerintahan dan industri. Untuk pertama, menghindari bias algoritma, kedua, melindungi privasi individu, ketiga, menjamin keamanan sistem kecerdasan artifisial, yang terakhir, meningkatkan kepercayaan publik terhadap teknologi modern dan kecerdasan artifisial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Mas Faiz, izin melanjutkan. Di sini ada pendanaan dan tata kelola. Australia mengalokasikan dana yang cukup besar yang memiliki nilai sekitar 121 juta US dollar yang diumumkan pada tahun 2021, atau kalau dalam bentuk rupiah sekitar 2 triliun 230 juta USD ini digunakan oleh AI digital, mafia, dan proyek kreatif. Tata kelola startup ini digunakan bandingkan strategi AI antara Indonesia dan Australia. Indonesia yang terampil bidang signifikan dengan transparansi besar. Etika AI dalam strategi tapi pada mekanisme atau pengawasan secara data. Yang ketiga, AI bersifat sistem evaluasi resiko atau evaluasi etis terintegrasi. Selanjutnya adalah Australia telah membentuk kerangka etika nasional, AI Center, dan kebijakan transparansi serta akuntabilitas di sektor publik. Yang kedua, memiliki ekosistem riset dan pelatihan AI yang kuat dengan lembaga pendukung seperti ARC, ADMS. Prinsip etika AI diterapkan aktif dalam kebijakan publik dan pengawasan implementasi. Yang selanjutnya, apa yang bisa diadopsi dari Australia? Yang pertama, kerangka etika nasional. Australia menerapkan 8 prinsip etika AI, keselamatan, akuntabilitas, keadilan, transparansi, dan lain-lain. Dengan panduan teknis asesmen resiko dan bisa menggunakan kerangka dengan pelatihan dan evaluasi pemerintah. Kedua, lembaga pusat AI nasional. National AI Center di Australia menghubungkan pemerintah, industri, dan akademisi Indonesia yang bisa membentuk lembaga serupa, misalnya melalui Korika atau unit lintas kementerian. Selanjutnya, yang ketiga, kebijakan transparansi dan akuntabilitas. Australia mewajibkan transparansi
komitmen pada penggunaan AI di lembaga publik. Hal ini bisa ditiru Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama di sektor layanan publik. Yang keempat, kerangka menjamin risiko AI. Australia memiliki AI Assurance Framework untuk menilai kelayakan dan etika sebelum proyek AI dijalankan. Indonesia bisa mengadopsi model ini sebagai asesmen etis dan hukum proyek digital pemerintah. Untuk selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan Saudara Hardik Tatendra. Lalu di sini ada yang tidak bisa diadopsi adalah perbedaan kapasitas sistem dan SDM, yaitu Indonesia belum siap sepenuhnya dalam hal kualitas SDM, sistem birokrasi dan infrastruktur teknologi. Lalu ada kapasitas riset masih terbatas. Australia punya CSIRO dan universitas kelas dunia, sedangkan riset AI di Indonesia masih minim dan belum terintegrasi dengan baik antara kampus, industri, dan pemerintah. Lalu ada birokrasi belum siap transparansi. Budaya akuntabilitas di pemerintah Australia sudah kuat, sedangkan Indonesia masih menghadapi masalah seperti sistem yang belum terhubung dan resistensi digital. Lalu ada infrastruktur AI belum memadai. Australia punya superkomputer dan pusat data besar, bahkan jadi kandidat pusat AI Asia Pasifik. Sementara Indonesia masih tergantung pada layanan asing. Lalu yang terakhir, perlu penyesuaian bertahap. Prinsip dan kebijakan dari Australia tetap bisa diadopsi, tapi harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia dan dilakukan secara bertahap. Ada juga analisa hambatan dan solusi. Yang pertama ada strength kekuatan. Indonesia memiliki sejumlah keunggulan dasar yang dapat mendukung pengembangan AI, antara lain jumlah penggunaan digital yang besar, potensi pasar teknologi yang luas, serta adanya dokumen strategi nasional AI 2020-2045 yang memberi arah jangka panjang. Selain itu, pemerintah telah membentuk beberapa inisiatif seperti Korika dan adopsi standar internasional SNI AI Identik ISO yang dapat menjadi fondasi untuk kolaborasi dan standarisasi AI nasional. Lalu ada weakness, kelemahan utama Indonesia terletak pada kesiapan SDM dan kapasitas infrastruktur teknologi. Kesenjangan keterampilan digital masih besar dengan proyeksi kekurangan jutaan tenaga ahli di bidang AI dan data science. Selain itu, birokrasi pemerintah belum memiliki budaya tata kelola yang kuat terkait transparansi dan akuntabilitas digital, serta lemahnya koordinasi antara instansi membuat adopsi kebijakan AI sering terfragmentasi. Lalu ada opportunities atau peluang. Tingginya minat global terhadap kolaborasi AI di Asia Tenggara membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat inovasi AI regional, terutama dengan dukungan negara mitra seperti Australia. Penguatan kerjasama riset, peningkatan kapasitas SDM melalui program pelatihan berskala nasional, serta investasi infrastruktur pusat data dan cloud lokal dapat mempercepat kesiapan nasional dalam mengadopsi kebijakan AI berstandar nasional. Lalu yang terakhir ada threats, ancaman terbesar datang dari ketergantungan terhadap teknologi asing dan minimnya regulasi pengawasan AI, terutama pada sektor publik yang menyangkut data warga tanpa regulasi yang adaptif dan perlindungan etis yang jelas. Penggunaan AI berisiko memperparah ketimpangan sosial dan pelanggaran hak privasi. Selain itu, cepatnya perkembangan teknologi tanpa kesiapan kelembagaan dapat menimbulkan resistensi birokrasi dan kegagalan dalam adopsi kebijakan. Kesimpulannya yaitu, AI merupakan inovasi yang akan menjadi elemen krusial dalam kehidupan kita di masa depan. Negara-negara seperti Australia telah menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan yang tepat, banyak keuntungan dapat diperoleh dari teknologi ini. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang harus segera menyusun kebijakan yang memungkinkan kita untuk memanfaatkan AI dengan seoptimal dan seadil mungkin. Dengan cara meningkatkan infrastruktur, menciptakan regulasi yang jelas, serta melibatkan berbagai pihak, Indonesia bisa membangun ekosistem AI yang tidak hanya memberi manfaat bagi perekonomian tetapi juga masyarakat secara umum. Semua tindakan ini membantu kita bersiap untuk menghadapi era digital dengan teknologi yang bersahabat dan memberikan dampak positif untuk semua pihak.
dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.